Untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelian. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data supplier pada submenu pembelian terlebih dahulu. Kita akan buat contoh supplier bernama celana abadi, input nomor telepon dan nomor rekening sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, kita akan membuat purchase order atau PO, masuk ke menu purchase order lalu buat purchase order baru. Input data-data yang dibutuhkan. Untuk form tipe ada dua jenis tipe yaitu paid dan debt. Tipe paid berarti pesanan telah dibayar secara tunai, sedangkan tipe debt menunjukkan bahwa pesanan dilakukan dengan sistem hutang atau pembayaran tertunda. Setelah purchase order dibuat, masuk ke dalam detail order untuk menginput data barang apa saja yang dibeli. Untuk contoh kita akan input kategori celana, subkategori celana panjang, pilih produk celana Levi's, lalu pilih varian atau SKU-nya. Input kuantitas dan harga barang yang dibeli, contoh kita akan membeli 20 celana dengan harga Rp100.000. Setelah selesai membuat detail barang apa saja yang dibeli, kita kembali ke modul purchase order. Bisa kita lihat status PO yang kita buat tadi waiting payment. Untuk mengubah status PO, kita bisa klik edit lalu pilih status pembelian saat ini. Status waiting payment adalah status di mana pesanan belum dibayar. Status paid adalah status di mana pesanan sudah dibayar. Jika memilih tipe debt status ini bisa dilewat. Status delivery adalah status di mana pesanan sudah dikirim. Untuk saat ini, kita langsung saja ubah status menjadi delivery. Jika status delivery, maka saatnya orang gudang melakukan tugasnya. Masuk ke menu purchase order di bawah submenu gudang. Dalam akun yang mempunyai role staff, staff hanya akan memiliki akses ke submenu gudang. Modul purchase order ini modul yang dikhususkan untuk staf gudang. Pada modul ini hanya menampilkan purchase order yang statusnya delivery sampai dengan done. User hanya bisa mengubah status saja. Untuk mengubah status klik edit. Status goods keeping adalah status di mana barang sedang dimasukkan ke gudang. Untuk saat ini kita ubah statusnya ke goods keeping. Setelah status berhasil diubah ke goods keeping. Masuk ke detail order. Pada tampilan detail item ini, user dapat melihat kuantitas, masuk, dan sisa. Kuantitas adalah jumlah barang yang dibeli, masuk adalah jumlah barang yang sudah dimasukkan ke gudang, lalu sisa adalah selisih antara kuantitas dan barang masuk. Untuk memasukkan barang ke gudang, checklist terlebih dahulu item yang ingin dimasukkan ke gudang, lalu klik tombol In Shelves. Input jumlah barang yang dimasukkan ke gudang, lalu pilih barang akan dimasukkan ke gudang, zona, rak, dan shelf mana. Jika kuantitas sama dengan barang masuk atau sisa sama dengan 0, maka jumlah pesanan dan barang masuknya sesuai. Akan tetapi ada waktu di mana barang masuk tidak sesuai dengan jumlah pesanan. Kita akan simulasikan jika barang masuk tidak sesuai dengan jumlah pesanan.
Kita akan kembali dulu ke saat sebelum memasukkan barang ke gudang. Jika jumlah barang masuk lebih dari jumlah barang yang dipesan, misalkan jumlah barang dipesan sejumlah 20 item, tapi item yang masuk adalah 22, itu berarti ada kelebihan 2 barang. Barang yang lebih itu bisa dikembalikan ke supplier dengan cara checklist item yang akan dikembalikan lalu klik tombol return, input jumlah barang yang akan dikembalikan lalu input deskripsi dan bukti. Setelah staf gudang menginput pengembalian barang, admin atau HRD harus meng-approve pengembalian barang dengan cara masuk ke menu pengembalian barang di submenu pembelian. Lalu ubah status pengembalian barang dari waiting approval ke approval. Jika barang sudah dikirim kembali ke supplier, pilih status delivery. Jika sudah sampai di supplier, ubah status ke done. Sesudah segalanya aman, staf gudang dapat mengubah status purchase order yang telah selesai menjadi done.